Apakah kita sudah memahami tentang Muhammadiyah? Kita harus paham ya, karena kita berada di aumnya Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu? Bahkan sekarang ini, bahkan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, Muhammadiyah itu hampir tidak pernah ribut. Masalah kepemimpinan, masalah keuangan, tidak pernah ada ribut. Jangan lihat saudara kita dari Nahdlatul Ulama, geger terus. Sekarang ini geger pokoro tambang, pokoro apa? Karena apa? Ada duitnya di sana. Sehingga orang royokan jadi pemimpin. Yang nggak tahu di Mojokerto saja. Di Mojokerto nggak jauh-jauh. Yang jadi ketua NU Mojokerto itu memiliki kewajiban untuk berkantor di rumah sakit Sakinah. Dulu 7 orang, sekarang hanya 3 orang, ditambah lagi dari kabupaten. Karena kabupaten nuntut dan macam-macam. Kira-kira dibayari enggak ya? Ternyata yang berada di rumah sakit tadi dibayari. 1 orang berapa bayarannya? Siapa tahu? 1 orang berapa? Bayarannya 1 orang kurang lebih 19 juta sampai 24 juta. 1 orang. Dan setiap tahun Sakinah itu mengumrohkan orang-orang Nahdlatul Ulama tadi 50 orang. Bayangkan. Ya mesti royokan. Karena enak. Lho kok ora Pak RW sing cerita iku sing galeh bagian. Karena mangkel iri cerita macam-macam. Lah kepinginnya mereka itu duwe aja di PKB. Sisino berapa persen untuk dibagikan kepada yang enggak dapat itu. Itu sih. Makanya di situ begitu. Lah kalau di Muhammadiyah enggak. Royokan enggak gelem jadi pimpinan itu. Karena apa? Bayarannya kakean. Lu semua akeh. Bayarannya MM. M itu apa? Makasih, makasih, makasih. Terima kasih karena tidak dibayar. Jauh. Maka royokan enggak gelem karena ini amanah. Maka tidak pernah meributkan soal kepimpinan. Relatif tenang. Dan seluruh aset yang ada di Muhammadiyah ini dinamakan Muhammadiyah. Tadi tidak bisa dikuasai oleh perorangan. Ya. Dan terbukti bahwa Muhammadiyah itu bekerja tidak untuk pribadi, tidak untuk pengurusnya, tapi untuk masyarakat. Contohnya, kemarin di Sumatera ada banjir ya. Muhammadiyah gak akan ngomong. Berapa sumbangannya ke sana? 70 miliar, bayangkan. Di mana ada kebutuhan Muhammadiyah selalu muncul garda depan. Dan itu mudah bagi Muhammadiyah. Diperintahkan seluruh masjid-masjid Muhammadiyah supaya menyisihkan 3 kali Jumat untuk sumbangan ke Sumatera. Langsung dapat uang segitu banyaknya. Ini Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak untuk pribadi. Ini makanya relatif tenang di Muhammadiyah itu. Dan tidak ada yang menguasai, misalnya sekolah ini dikuasai oleh Yai siapa, tidak ada. Dan tetap miliknya Muhammadiyah. Ini yang menyebabkan tenang. Dan banyak ada tokoh-tokoh NU juga mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah itu banyak sekali. Karena apa? Bisa dipercaya. Dan segera diwujudkan itu nyata. Administrasinya juga lengkap. Misalnya yang ono yai terus nanggone ceramah nanggone Muhammadiyah terus dikasih sangu pakai kwitansi ya. Kenapa? Untuk dilaporkan. Nah tempat lain enggak, masih dikai 1 juta diwara 5 juta karo. Itu hebatnya di Muhammadiyah itu. Nanti selalu transparan.
Ini yang menyebabkan tenang, relatif tenang. Tidak ada yang namanya kisruh, tidak ada. Termasuk tambang yang kisruh itu, Muhammadiyah juga belum menerima. Itu hanya wacana saja. Muhammadiyah belum menerima, yang sudah menerima kan NU. Nah, kita NU royokan sing mengelola kan begitu asalnya. Sampai terjadi pecat memecat. Jadi pecat gak gelem, gak terima macam-macam. Itu karena itu. Ya. Nanti Muhammadiyah itu tidak gampangan. Dulu zamannya ada deradikalisasi untuk menghalau orang-orang yang beraliran keras. Dikasih uang, Muhammadiyah tidak mau. Karena Muhammadiyah itu hadir untuk memberi, bukan untuk meminta-minta. Maka saya itu kalau dapat list dari wali kota itu ya, siapa-siapa yang dapat bantuan, Muhammadiyah paling oleh loro. Siliane sampai 100 ponjol itu bukan Muhammadiyah. Karena tidak pernah mengajukan proposal. Maka orang tak suruh jalur mana maka diambil orang. Ya males saya. Nah itulah karena didikan kita bukan didik mencari dana, tapi justru memberi. Nah itu bedanya dengan yang lain. Kenapa kita relatif tenang? Ya seperti itu. Kemudian Muhammadiyah itu disepiriti oleh Quran. Quran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lan supaya ana lan anakno padha ae. Wali takun tidak jadi. Wali takun supaya takun ada pada kamu. Minkum setengah saking sira kabeh ummatun suatu umat. Ndaklah ada suatu umat. Umat itu kan kelompok manusia. Mungkin bahasa Inggris itu jenenge grup gitu ya. Jenenge lain mana organisasi ya boleh. Nah, Muhammadiyah menamakan dirinya sebagai perserikatan. Nah itu sudah dibuat oleh ya Ahmad Dahlan. Yad'una ilal khair yang cirinya adalah menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini semangat Daya Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang terkait dengan Quran. Maka ya Ahmad Dahlan itu sudah pernah mengatakan Islam itu tidak dipahami sebagai ilmu saja, tapi diamalkan. Maka ketika itu dia mengamalkan yang berbentuk sosial, itu mengamalkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu adalah teguran bagi orang yang tidak pernah menyuruh memberi makan orang-orang miskin. Lalu dikumpulkan orang-orang miskin itu lalu diberi makan saat itu. Nah sekarang dikemas dalam bentuk modern berupa PAY. Nah itu karena sudah zamannya modern. Jadi kalau kita berada di Muhammadiyah dan sebagai pengurus itu artinya kita sudah melaksanakan Quran surat 3 ayat 104 itu. Benar ya? Yang juga disepiriti oleh paham keagamannya tadi. Saat itu Kiai Ahmad Dahlan melihat keberagamaan orang di Jogja itu belum tauhid. Ya, karena orang di Jogja itu kan banyak kliniknya ya. Musaiki masih ada pendaya. Mungkin sekarang yang terakhir itu masih memberi sesajen ke lautan. Misalnya kepala kerbau dimasukkan ke lautan. Itu masuk jenis-jenis kesirikan. Ya. Nah, keberagamaan mereka masih bercampur antara Islam dengan budaya setempat, di mana budaya setempat banyak bercorak kesyirikan. Nah, ini bedanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu terhadap budaya-budaya setempat tidak masalah, asal tidak bertentangan dengan syariat. Ini perlu dicatat. Ya.
Jadi Muhammadiyah memandang budaya itu tidak masalah selama budaya itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau Salafi beda. Kalau Salafi yang tidak dicontohkan Rasulullah tidak boleh diterima, termasuk budaya-budaya itu. Walaupun itu tidak bertentangan dengan Islam, tetap ditolak. Jadi di sini perbedaan-perbedaan di situ. Walaupun sama-sama berpegang pada Quran dan hadis. Tapi dalam penerapannya ada perbedaan. Kalau di Salafi itu hampir literasi sesuai dengan teks bunyi hadis atau Quran itu. Tapi kalau di dalam Muhammadiyah tadi enggak. Budaya kita lihat bertentangan apa tidak. Termasuk celana cingkrang misalnya. Celana cingkrang itu nek dipahami di Muhammadiyah tidak mewajibkan. Padahal bunyinya hadisnya begini. Sopo ne wong sing gawe pakaian di atas polok mata kaki finnar, masuk neraka. Ya. Apakah orang Muhammadiyah tidak tahu hadis itu? Mereka ngerti. Tapi Muhammadiyah mempunyai pertimbangan lain. Karena saat Rasulullah mengatakan seperti itu, ada yang namanya sahabat itu bernama Abu Bakar datang kepada Rasulullah melaporkan bahwa pakaiannya selalu di bawah mata kaki, tidak bermaksud sombong, melorot. Tapi oleh Rasulullah tidak dilarang, tidak masalah. Berarti yang memakai pakaian di bawah mata kaki karena sombong itu baru fitnah. Tapi Abu Bakar tadi tidak, karena sombong. Memang kondisinya seperti itu. Maka Muhammadiyah tidak menetapkan harus di atas mata kaki. Terserah bebas, tapi kalau terlalu ke bawah ya bisa nyapu nembong. Ya nembongnya ricik, nembongnya rusuh, ya tadi rusuh gitu. Lah ini kan pandangannya beda. Okay. Maka Kiai Ahmad Dahlan memurnikan ajaran Islam agar bersih dari syirik. Maka terkenalah slogan di Muhammadiyah itu dengan memberantas penyakit apa? DBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul dan khurafat ini masuk jenis-jenis syirikan. Nah, itu diberantas di Muhammadiyah itu akidahnya tidak boleh syirik, harus tauhid. Makanya di Muhammadiyah itu tidak dibolehkan misalnya nangani dukun, tidak ada. Nek ada Muhammadiyah cek nang koyo ngono, itu belum tauhid. Karena dukun-dukun itu menggunakan tenaga bukan dari Allah, tapi dari jin. Nah itu di situ syiriknya. Dia minta kepada jin. Tapi kalau dari Allah beda. Yang mintanya kepada Allah, kita sudah berjanji setiap hari sholat iya karena itu wa iya karena selain hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, kalau kita menyalahi ini berarti kita bijui Allah bendino. Ihdinas siratal mustaqim, mugi panjenengan paring pituduh wonten dalan ingkang lurus. Dalan lurus itu apa? Bukan jalan tol. Jalan lurus itu adalah Islam. Setelah ditunjukkan Islam itu kayak ini loh, ujar Quran ini macam ini. Kita nggak mau. Alasannya macam-macam. Jadi sudah menipu Allah. Nanti tahu itu angel gampang nih. Selanjutnya Muhammadiyah ini dibentuk pengurus struktural dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Nah, dalam rangka untuk supaya ada yang membantu pimpinan perserikatan tersebut, maka dibentuklah yang namanya majelis atau lembaga. Kalau dalam negara namanya membentuk menteri. Apa tugasnya menteri? Membantu presiden. Apa tugasnya majelis? Membantu pimpinan perserikatan. Dalam hal apa? Ya tergantung. Pendidikan ya pendidikan, dakwah ya dakwah, lingkungan hidup. Macam-macam. Menterinya sendiri-sendiri. Nah ini salah satu kita mengenal kepada
Muhammadiyah. Majelis ini bisa membuat amal usaha yang bertujuan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Nah, sekolahan ini itu termasuk amal usaha Muhammadiyah yang dibentuk oleh Majelis Dikdasmen. Jadi kita sekolah ini di bawah Majelis Dikdasmen. Nah, Majelis Dikdasmen ini ada yang mengkoordinir yang namanya Korbit, koordinator bidang apa? Bidang Dikdasmen. Nah, itu diambilkan dari PDM. Ya, jadi supaya kita ngerti posisi kita itu di mana. Nah, yang begini-begini menyebabkan jadi tenang. Bukan dikuasai oleh pribadi-pribadi. Tapi memang secara struktural memang begitu. Ya.